kalian itu mau lanjut kemana? Ke universitas, ke keagamaan, ataupun ke umum. Kan jalur-jalur pendaftaran yang disediakan oleh pemerintah itu yang pertama yang jelas, kalau yang Kemdikbud itu biasa kita untuk pendaftarannya itu melalui jalur SNMPTN. SNMPTN itu kuotanya untuk akreditasi A itu 40% dari jumlah siswa. Welcome to Original Vokasi Podcast. Halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini topik yang akan dibahas seputar ngobrol kampus. Nah, buat teman-teman kelas 12 peserta didik yang akan mempersiapkan diri untuk mendaftarkan diri ke kampus tercintanya atau kampus harapan dan kampus impiannya, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah terpercaya. Kami hadirkan narasumber Bapak Abdul Hayy SPD selaku kurikulum dari SMK Negeri 6 Jember. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Putiha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Kali ini kita topiknya seputar ngobrolin kampus nih Pak. Karena banyak dari siswa-siswi yang masih memiliki banyak pertanyaan terkait mau daftar di mana, atau mereka sudah daftar atau bagaimana proses selanjutnya, seperti itu. Monggo Bapak Hayy dibuka. Oke, terima kasih Niku sekalian, khususnya kelas 12 SMK Negeri 6 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, lebih didekatkan. Ininya ditarik aja. Iya. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan pada hari ini saya juga tadi omong-omongan dengan YouTuber SMK 6 ini. Amin. Mbak Putiha ini yang selalu eksis untuk memberikan informasi-informasi berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia yang lainnya juga, dunia yang berkaitan kajian-kajian sosial kemasyarakatan. Ini sudah banyak disampaikan oleh Mbak Putiha. Namun kali ini hal yang perlu kita sampaikan juga ini berkaitan dengan anak-anak khususnya kelas 12 untuk SMK Negeri 6 Jember ini. Tentunya kadangkala kalau tidak memahami biasanya galau. Betul. Galau, ini yang biasanya sering terjadi. Nah, untuk menjawab kegalauan ini, Mbak Putiha melalui podcast SMK 6 ini sudah mendatangkan saya paling tidak ini akan memberikan sebagai gambaran nanti yang berkaitan dengan perkuliahan yang pertama, yang kedua bagaimana untuk anak-anak yang secara finansial tidak mungkin untuk bisa berkuliah. Betul tapi sekali. Nanti kita coba carikan solusi alternatif untuk anak-anak ini tetap bisa melanjutkan yang menggapai asa yang memang sudah diidam-idamkan sejak mulai dari SD, SMP, terus apalagi di SMK sekarang ini. Yang jelas Allah Maha Kaya. Jangan takut kalian untuk untuk mencari ilmu. Barang siapa mencari ilmu tidak mungkin kelaparan. Yang jelas di situ kunci utamanya bahwa Allah Maha Kaya, Tuhan Maha Kaya, seperti itu. Disitulah nanti akan ada peluang celah-celah kita untuk bisa memanfaatkan bagi anak-anak yang memang tidak mampu. Ini Mbak Putiha dapat saya contohkan anak-anak kita yang sudah sukses ini, yang memang sebelumnya ini dari putra-putri dari kalangan kurang mampu juga. Ini saya contohkan salah satu anak kita yang sekarang itu menempuh S2 di University of Nottingham, Inggris. Ini alumni dari SMK 6 tahun 2014. 2014 sekarang sedang menempuh S2-nya, S1-nya di UNED
prodi bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Terus untuk S2-nya sekarang sudah ada di University Oh, of. yang pegang English Club itu ya, Pak ya? Iya, betul. English Club kemarin itu si Suci, Mbak Suci. Mbak Suci itu juga berangkatnya, Mbak Suci ini juga dari keluarga kurang mampu, tapi dengan kemauan yang tinggi dia tekad untuk tetap bisa menggapai asa yang memang dia inginkan, dia idam-idamkan. Sebenarnya kalau memang ada foto-foto Mbak Suci berada di markasnya Manchester United juga ada, terus juga di University of Nottingham juga ini sudah saya siapkan sebenarnya. Nah ini Mbak Suci ini kalau dulu di SMK 6 malah jurusannya atau kompetensi kaliannya malah akuntansi. Tapi ketika melanjutkan, Pak, gimana saya? Ini tidak mungkin kalau secara logika saya itu melanjutkan, tidak mungkin. Karena apa? Bapak saya hanya sekedar jualan bunga di situ, tapi bukan bunga bank. Itu mengambil pilihan bahasa Inggris, pilihan keberapa itu Mbak Suci? Mbak Suci ini memang di SMK-nya sangat jago ketika lomba debat bahasa Inggris, memang juara peringkat 1 juga. Ini sama dengan teman yang satunya ini Mbak Nur Farida. Yang sekarang juga sudah menjadi tenaga mengabdi di SMK, mengabdi juga di SMK 6, sama-sama berangkatnya dari beasiswa. Kalau dulu itu bidik misi sejak zamannya Pak Jokowi akhirnya diganti dengan KIP kuliah. Nah ini Mbak Suci juga ketika di SMK 6 sangat aktif sekali di HSJA-nya juga. Dan kalau misalkan secara logika untuk bisa sampai ke Inggris, misalkan kalau secara akal kita tidak mungkin karena hanya dari proses jualan bunga, terus apa yang akan dibuat untuk makan saja sulit misalkan seperti itu. Tapi dengan tekad yang tinggi, kemauan yang dengan semangat yang kuat, Insya Allah ada jalan ya. Disitulah nanti akan ada jalan manjat wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Betul. Itulah konsep, itulah yang kita sampaikan kepada anak. Jangan takut untuk menggantungkan jangan takut untuk menggantungkan cita-cita kalian. Tapi kalian jangan hanya bermimpi. Bolehlah kalian yang pertama itu bermimpi. Setelah bermimpi, kalian harus raih mimpi itu. Tapi dengan apa? Dengan ikhtiar secara maksimal. Tidak bisa kalian itu tanpa ikhtiar dengan maksimal. Ini salah satu contoh siswa kita yang memang berangkatnya istilahnya dari keluarga kurang mampu, dari nol, dari from zero to hero. Nanti itu harapannya seperti itu. Anak-anak semuanya Ini saya lihat juga Mbak Futihah ini sudah mulai anak-anak SMK 6 sudah banyak tampil di YouTube dan semacamnya. Apa tujuan utamanya? Ya membangkitkan semangat, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Itu untuk anak-anakku sekalian, jangan takut kalian untuk bermimpi. Tapi setelah bermimpi kalian harus bangun dari tidur itu, jangan selamanya bermimpi. Raihlah mimpi itu dengan ikhtiar secara maksimal. Jadi ini contoh yang kedua, saya ambilkan contoh ini satu dari ada Mbak Suci, Mas Reza. Sekarang Mas Reza nih. Mas Reza, ini S1-nya dari Universitas Brawijaya, Malang ya? Iya, Malang. Dan sekarang sudah bekerja di perusahaan Singapura yang insya Allah juga kemarin juga setelah kita sekolah kan bangun masjid juga, terus setelah saya sampaikan tentang keinginan sekolah, ternyata anak-anak alumni ini juga memberikan menyumbang bantuan dana, ada yang 3 juta, ada 1,5 juta. Ini buah dari ikhtiar dari Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana mencarikan jalan yang terbaik untuk anak-anak SMK 6. Bagaimana anak-anak SMK 6 bisa survive, bisa bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya, dengan keterbatasan yang ada. Itu yang jelas yang anak-anak kita yang sudah menyelesaikan proses studi dari SMK Negeri 6 Jember ini. Terus bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan? Ini tentunya anak-anak ini kan yang sekarang terjadi, Pak, saya ini harus lanjut kemana ya Pak? Sementara nilai saya pas-pasan misalkan. Terus sementara juga
secara keuangan saya kurang juga mencukupi. kurang mencukupi. Terus juga dukungan dari keluarga juga kurang. Ya keluarga itu biasanya tidak mendukung karena tidak adanya finansial untuk betul. menopang proses kegiatan itu. Tapi bagaimana kalian itu bisa kuliah dengan biaya yang ya tetap semuanya butuh biaya hidup, itu tetap ada biaya. Tidak mungkin nol, tapi yang jelas selama kita hidup mesti butuh biaya. Kalian saja kalau misalkan anak-anak kalau misalkan ke di terminal misalkan mau masuk ke kamar kecil misalkan juga di Bayar. situ Di mana-mana bayar ya, butuh duit. butuh duit. Termasuk cari ilmu juga butuh duit. Iya, tapi tidak semuanya harus dihargai dengan uang. Betul sekali. Jadi tidak semuanya hidup itu harus dihargai dengan uang. Pengabdian, kalau kayak saya sendiri, karena saya sudah tekan kontrak dengan Yang Maha Kuasa melalui SK, itu bagaimanapun pengabdian itu harus tetap saya laksanakan sebaik mungkin. Ingin kuliah tapi tidak punya, misalkan beasiswa adalah solusinya. Pemerintah sudah menyediakan beasiswa yang sekarang sedang digalakkan, ini beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah ini persyaratannya yang jelas di situ untuk anak-anak yang kurang mampu secara finansial dari penghasilan orang tuanya, tapi secara akademik anak-anak ini memiliki kelebihan. Makanya nanti nilai rapot mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 akan menjadi taruhan. Anak-anak sekarang yang ada juga bagaimanapun kalian itu perjuangan tidak hanya di endingnya, tapi mulai start kelas 1 semester 1 misalkan kelas 10 itu harus sudah kalian jadi tidak perlu menunggu di semester 5 harus bagus nilainya, tapi proses dari semester 1 ya Bapak ya. Makanya yang jelas proses yang kita lakukan ya, hasil itu tidak akan mengkhianati dari proses yang kita lakukan. Nah itulah makanya hasil tidak akan mengkhianati dari proses yang sudah kita lakukan dari semester 1 dan semester 2, semester 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan kakak-kakak kelas Mbak Suci tadi, Mas Reza, semuanya itu rata-rata peringkatnya ya peringkat 1, 2, 3, balik peringkat 1 selama tapi menjadi tidak menutup kemungkinan ya Bapak, mereka misalnya di sini peringkat 10 bisa saja keterima. Bisa ya, ketika grafik linear yang jelas di situ grafiknya grafik naik juga dari itu semester 1 ke 5 boleh. Nanti berangkatnya startnya memang kurang bagus, enggak apa-apa, enggak masalah, tapi asalkan di situ ada perubahan-perubahan. Nanti karena kayak gini proses penilaian, istilahnya siswa eligible yang ditetapkan oleh SMK 6 itu nanti mengacu ke mata pelajaran tertentu. Terutama nanti karena kita itu termasuk sekolah vokasi, maka yang diutamakan adalah nilai dari kompetensi keahliannya. Itu yang menjadi syarat utama bagi anak-anak SMK Negeri 6 Jember ini. Terus bagaimana kalian misalkan yang memang tidak ada secara kemampuan finansial tidak memungkinkan, jalur KIP kuliah seleksi SNMPTN 2022 itu akan menjadi pilihan. Jadi seleksinya itu melalui seleksi SNMPTN. Terus untuk fasilitas yang diambil adalah fasilitas KIP kuliah. Karena KIP kuliah itu bukan istilahnya bukan jalur untuk masuk ke perguruan tinggi, tapi hanya berupa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak yang memang punya kemampuan secara akademik, kelebihan secara akademik, tapi tidak memiliki kemampuan yang lebih dari sisi finansial. Itulah nanti yang akan membantu anak-anak untuk proses-proses ini. Itu boleh ya Pak, semua dari peserta didik mendaftar di KIPK? Bisa? Boleh semuanya. Nanti makanya tidak hanya nanti anak ini yang masuk ke perguruan tinggi negeri, tidak hanya itu, ke perguruan tinggi swasta pun itu anak-anak. Berarti sekolah tidak memfilter ya siapa yang harus boleh mendaftar di KIPK, tidak ya? Tidak. Semuanya boleh gitu. Secara proses seleksinya secara alamiah, asalkan anak-anak ini ada surat keterangan kurang mampu dari desa yang memang sudah dapat dipertanggungjawabkan di situ, penguploadan dan semacamnya. Tidak mungkin sekolah akan meneropong satu persatu siswa ini kan. Betul. Tidak mungkin. Jadi bagaimanapun juga
grassroots yang paling bawah yang bisa mengamati ini kan mesti dari desa. Ketika desa ini memang sudah memberikan surat keterangan pernyataan di situ, surat keterangan kurang mampu, dan di situ diupload disesuaikan dengan berapa pendapatannya orang tua dalam satu bulan, berapa jumlah keluarganya yang menjadi tanggungan, betul. Dan termasuk surat tanah dulu juga sempat diminta ketika surat bidik misi tanah, kepemilikan tanah, NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya yang dimiliki di situ berapa, itu akan menjadi dasar dalam hal penetapan seseorang itu layak atau tidak untuk bisa diusulkan sebagai KIP kuliah. Karena nanti kayak gini, ketika dalam pengisian di situ misalkan penghasilan orang tua dalam satu bulan misalkan 3 juta. 3 juta. Terus jumlah anggota keluarganya yang menjadi tanggungan, karena yang wajib kerja itu kan bapak, kalau ibu itu tidak wajib kerja. Jumlah tanggungan keluarganya di situ hanya 2 istri dengan anak 1. Anak 1. Maka di situ ketika diadakan semacam pembagian, ini biaya hidup layak istilahnya, kalau makanya KIP itu menetapkan 750.000 di situ, 750.000 seandainya dikalikan 3 itu berapa? Berapa, Pak? Ya 7 kali 3 kan 21. Ketika sampai 3 juta misalkan di situ, maka nanti biasanya akan tertulis di situ dengan sendirinya, Anda tidak berhak untuk, ada ketentuan ya? Iya. Jadi penghasilan orang tua, terus juga berkaitan dengan segala. Mungkin 3 juta tadi itu. Ya, di situ yang akan menjadi acuan di situ berapa tanggungan keluarga, pas penghasilan bapaknya apa, kalau misalkan orang tua yang ibu penghasilannya apa, misalkan tidak ada di situ, itu yang nanti harus hati-hati ketika mengisikan. Kalau misalkan orang tuanya memang tidak tahu, hanya sebagai buruh tani, bukan pemilik. Buruh tani, buruh bangunan, kadang-kala anak-anak itu izin kan, penghasilan orang tuanya dibuat 4 juta sudah, padahal itu pun kalau kerja dalam satu bulan hanya misalkan 15 hari dari 15 hari misalkan perharinya berapa ongkos tukang itu misalkan hanya 70.000, tinggal dikalikan. Itu nanti akan menjadi akumulasi dalam satu bulan itu berapa, sehingga nanti pemetaan untuk jumlah dalam satu bulannya itu berapa dibagi dengan jumlah keluarga. Kalau di masanya Pak Jokowi ini disurvei nggak ya Pak ya? Kalau dulu disurvei sih, kalau bidik misi setahu saya. Selama proses yang jelas nanti penetapan akan dilakukan setelah melalui proses survei. Itu jelas sama. Tetap untuk survei itu. Jadi anak-anak yang memang tidak memiliki kemampuan secara finansial tapi memiliki prestasi di bidang akademik, silakan segera daftar KIP. KIP ini sudah dibuka, yang jelas kalian selesaikan dulu proses pendaftaran KIP-nya sampai cetak kartu, dapat PIN dan KAP-nya, sehingga nanti PIN dan KAP inilah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk memverifikasi di jalur yang diambil di SNMPTN. Karena anak-anak itu biasanya yang terjadi tahun kemarin Anda dari kompetensi keahlian multimedia hari terakhir bingung, karena saya minta silakan kalian finalisasi KIP kuliah sebelum hari terakhir. Yang anak ini terus dibiarkan karena keasikan dia kan sambil kerja. Hari terakhir setelah dia klik untuk verifikasi dan kirim semua persyaratan, akhirnya muter. Sementara SNMPTN juga harus difinalisasi hari itu juga. Lah, proses yang dia lakukan KIP kuliahnya nyantol, tidak bisa sampai finalisasi sampai malam harinya. SNMPTN-nya ternyata dia lolos untuk mendapatkan kartu peserta. Ketika pengumuman, dia berbahagia. Ternyata ketika dicek jalur yang jelas yang dia pilih, ternyata KIP kuliahnya tertulis di situ
tidak terdaftar sebagai KIP kuliah. Astagfirullah. Karena hari terakhir dia sama-sama ngirim, tapi Iya. yang jelas yang KIP kuliah terpental. Gara-gara Hari terakhir umumnya, sistem itu sudah down. oh iya. Ketika betul down, sekali. semua proses, kan orang itu berlomba-lomba biasanya di hari terakhir. Makanya saya sampaikan ke anak-anak, tolong sebelum hari terakhir pendaftaran SNMPTN, misalkan 5 hari sebelumnya Harus segera diakhiri, harus segera diakhiri untuk KIP kuliahnya. SNMPTN-nya juga setelah itu baru diakhiri SNMPTN-nya, verifikasi di SNMPTN bahwa kalian itu masuk melalui fasilitas KIP kuliah. Jadi gitu. ada semacam sinkron data, karena dari LTMPT, lembaga masuk perguruan tinggi negeri ini, itu akan menerima data-data dari penyelenggara untuk KIP kuliah itu setelah yang bersangkutan memang sudah mendapatkan PIN itu dan tadi. CAP-nya. Itu yang akan diverifikasi nanti. Nah, kuncinya di situ, di PIN-nya itu ya. Nah, itu makanya jangan suka mengakhirkan proses. Nah, ini biasanya anak-anak umumnya seperti itu. Lebih baik segera di awal gitu ya, daripada di akhir selalu buru-buru, bingung begitu ya. Kalau tidak buru-buru biasanya bukan anak-anak ini. Jadi dari prosedur, misalkan untuk yang KIP kuliahnya, kita nanti akan masuk kepada pendaftaran di SNMPTN-nya. Ya, saya dikasih waktu berapa menit ini, Mbak Futia? Saya bergantung Bapak maunya berapa. Monggo benar. Dari proses ini juga nanti pastikan bagi kalian yang memang sudah mendaftar di KIP kuliah, NIK-nya, NISN-nya itu harus sudah terverifikasi di data Dapodik. Kalau misalkan ada kendala, segera laporan ke operator sekolah. Kalau di SMK Negeri 6 Jember ini, yang menangani semua proses itu adalah Bapak Rizky Firmansyah, Eskom. Sehingga nanti ketika ada masalah dan semacamnya, segera laporan untuk segera update data. Kemudian dari pihak sekolah juga akan melaksanakan proses verifikasi. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan ke LTMPT yang berkaitan dengan proses perubahan data tersebut. Itu untuk KIP kuliah. Terus bagi kalian ini mau lanjut kemana misalkan? Nah ini kan. Oh, ini belum ditentukan anak-anak. Belum memilih ya? Belum. Kalian itu mau lanjut kemana? Ke universitas, ke keagamaan, ataupun ke umum? Kan jalur-jalur pendaftaran yang disediakan oleh pemerintah itu, yang pertama yang jelas, kalau yang Kemdikbud itu biasa kita untuk pendaftarannya itu melalui jalur SNMPTN. SNMPTN itu kuotanya untuk akreditasi A itu 40% dari jumlah siswa. Di SMK 6 akreditasinya A. SMK okay. 6 itu akreditasinya A, sehingga anak-anak yang jelas kita itu diberi kesempatan melalui jalur undangan yang terundang 40% dari jumlah kelas 3. Kalau kelas 3 sekarang jumlahnya itu 489, sehingga anak-anak SMK 6 itu yang memang berhak untuk mendaftar di perguruan tinggi yang jelas di atas 200-an. Cuman karena SMK itu sekolah vokasi, biasanya yang mendaftar tidak sampai 200 seperti itu. Tapi lebih banyak yang melanjutkan kerja begitu ya, Pak? Yang jelas karena vokasi anak-anak SMK 6 itu jauh, karena vokasi, ketika pendidikan vokasi ada slogan BMW itu yang menjadi slogannya SMK. Yang pertama, kalau tidak bekerja, tapi yang utama itu bekerja sebenarnya kalau anak-anak SMK. Terus karena memang dari sekolah sudah dicetak, dibentuk anak lulus siap kerja begitu. Lulus siap kerja itu yang menjadi, makanya SMK 6 ini selalu berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Termasuk podcast ini kan sebagian upaya juga dari SMK 6 melalui Mbak Futihah. Mungkin suatu saat ada anak-anak SMK 6 yang memiliki keterampilan, kompetensi di bidang penyiaran dan semacamnya. Melalui multimedia anak-anak kita sudah banyak. Kemarin lulusan kemarin juga sudah ada yang di pertelevisian yang diterima di UNESA. Malah di UNESA. Iya. Di UNED belum ada ya?
Di Belum. UNED ada Ada. juga, di UNESA ada. Malah yang bekerja setelah lulus dari UNED sekarang bekerja di televisinya UNESA sekarang. Oh, Anak SMK 6. alhamdulillah. Maka ini bukan dari MM tapi dari akuntansi. Oh, malah dari akuntansi. Ali Akbar, namanya Ali Akbar ini. Anaknya kalau sekarang itu rambutnya sudah gondrong gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak, walaupun Tidak anak-anak dari perlu jurusan khawatir. akuntansi, OTKP bisa mendaftar di jurusan manapun. Karena gitu. untuk podcast ini perfilman itu masuk di Soshum sebenarnya. Tapi Sosial Humaniora. anak-anak dari multimedia tetap bisa memilih di situ. Iya. Jadi yang pertama SNMPTN nanti portalnya di ltmpt.ac.id itu nanti yang bisa dilakukan untuk proses pendaftaran. Jadi kalau misalkan akan lanjut ke UNED, ke UNISA, ke UGM, ke Universitas Brawijaya, ke ITS, terus juga ada sebagian UIN yang masuk di dalamnya. UIN Jember. Kalau UIN Jember nanti masuk di SPAN PTKIN. Oh, beda SPAN lagi. PTKIN, ya. Terus kalau misalkan Poltek juga Politeknik Negeri Jember atau Polij, Polinima, PENS, ITS misalkan, itu semua prosesnya itu sekarang antara universitas terus Politeknik itu menjadi satu. Untuk yang D4 ya, D4 dan D4. S1, D4 dan S1 itu melalui jalur SNMPTN. Tapi untuk jalur D3, Poltek tersendiri itu memberikan ruang kepada anak-anak yang vokasi untuk yang D3 melalui jalur SNMPN. Ada SNMPTN, ada SNMPN. Kalau SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Khusus yang S1 tadi ya? S1 dan S1. D4. Oh, dan D4. D4 untuk Politeknik. Politeknik. Untuk yang D3 teknologi informasi bukan? Ya, untuk yang D3, untuk Poltek ini khusus untuk Poltek yang D3 itu melalui jalur SNMPN. Seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Oh, Politeknik Negeri ya. Ya, SNMPN. Ini Oke. sudah dimulai juga pendaftarannya. SNMPTN ini sudah dibuka. Tapi yang jelas yang kemarin SNMPTN itu persyaratan sebelumnya setiap anak harus punya akun dan akun itu sudah tersimpan secara permanen. Ini yang kadangkala anak itu menyepelekan. Tahun kemarin ada yang lulusan tahun kemarin belum punya akun, ternyata tahun ini mau daftar ke perguruan tinggi. Bisa itu Pak? Lah karena tahun kemarin ndak Nggak punya membuat akun, betul. maka tahun ini yang harus buat akun. Kalau tahun kemarin sudah buat akun, insya Allah tahun ini juga langsung Masih bisa mendaftar. Itu akunnya bisa, maksudnya berlangsung expirednya kapan? 3 tahun atau bagaimana? Akun itu yang jelas yang boleh daftar ke perguruan tinggi untuk tahun ini itu maksimal itu lulusan tahun 2020. 2021. Jadi 2020 2021. Jadi 2020 2021 dan 2022 yang 3 boleh tahun ya. Inilah nanti yang akan membedakan. Kalau lepas dari ini kalian sudah tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Oh ya Pak, untuk yang misalnya masuk di perguruan tinggi, misalnya UNED nih, itu ada berapa prodi yang harus dipilih? Kalau dulu itu kan 3, bagaimana dengan tahun ini? Bagi anak-anak yang akan masuk melalui jalur SNMPTN itu hanya diberi kesempatan 2 prodi. Oh 2. Tapi yang perlu diperhatikan juga, masing-masing sekolah itu kan termasuk misalkan kategori IPA atau IPS seperti itu. Ini yang akan nanti menentukan di lamannya snmptn.ac.id, sehingga di situ nanti ketika memang IPA, maka yang bersangkutan itu hanya berhak untuk mendaftarkan diri di IPA. IPA ya, Saintek ya. Contoh, Saintek. Contoh kalau RPL sama MM, jangan sekali-kali misalkan ngambil di akuntansi. Tidak bisa ya? Bisanya bisa, tapi jelas tidak akan lolos.
begitu. Yang SNMPTN ini. SNMPTN karena apa? Satu hal yang perlu diperhatikan dengan adanya sistem istilahnya 1 kali putaran yang didahulukan sekarang untuk jalur undangan itu sesuai dengan jurusannya. Ya? Oh, begitu. Nah, ketika akuntansi misalkan akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, terus yang satunya misalkan bisnis daring dan pemasaran, jangan sekali-kali ngambil TI. Karena nilai yang dikategorikan untuk TI misalkan nilai biologi, fisika. Betul. Itu kan kimia, tidak ada mereka. Lah, itu tidak ada secara otomatis nilainya akan 0. Oke. Secara pemeringkatan di situ secara otomatis dia akan terlempar. Bisanya daftar bagaimana? Bisa tetap. Bisa. Cuman ya 90% tidak lolos begitu ya. Iya. Yang jelas ketika tidak sesuai dengan jurusannya, maka Desaintek dan humaniora di situ ya, itu nanti akan mempengaruhi tingkat yang jelas penilaian. Maka nilai-nilai jurusan di situ akan nilainya semuanya 0. Secara otomatis kalau nilainya 0, maka harapan untuk diterima itu yang jelas kecil, sangat kecil. Itu untuk yang SNMPTN, jalur undangan. Tapi nanti kalau sudah SBMPTN berbeda. Orang anak-anak misalkan yang dari IPA ke IPS bisa atau ya? misalkan dari RPL MM akan milih misalkan di IPS, enggak masalah. Tapi di situ UTBK-nya jadi ujian tulisnya yang berbasis campuran komputer harus ikut campuran. Karena saya dulu juga campuran. Tapi yang jelas di situ ketika campuran anak-anak IPA ini harus juga menguasai yang berkaitan dengan IPS-nya di situ. Berarti khusus SNMPTN ya, anak-anak harus sesuai dengan jurusan. Baru untuk yang selanjutnya, tahap selanjutnya boleh milih bebas, ya? Memilih untuk yang SBMPTN. Dan yang terakhir nanti ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri inilah nanti kalau sudah seleksi mandiri ini yang memang agak berat bagi anak-anak karena di situ berkaitan dengan nilai UKT-nya yang jauh melebihi dari luar biasa itu. Iya, luar biasa. Permainan harga di situ. Sedangkan kuota dari SNMPTN itu kan hanya 30%. Nanti SBMPTN itu 40%. Seleksi mandiri, untuk seleksi mandirinya nanti 30%. Tapi buat anak-anak juga jangan sampai kendor juga. Takutnya masih ada tahap-tahap yang lain. Ya jangan. Inilah yang kadang-kala tidak mikir susahnya orang tua. Betul. Apalagi buat yang peserta didik mulai dari kelas 10 nih harus persiapkan dari sekarang. Betul. Persiapan mulai dari kelas 10 untuk nilai itu harus paling tidak minim 8 lah Pak ya. Iya. Jangan sampai di bawah 8. Persyaratan kemarin saja yang ini perlu digarisbawahi untuk Poltek Jember ada istilahnya PMDKPA. Penerimaan mahasiswa bukan? Ya, penerimaan mahasiswa dari minat dan bakat. Itu dari prestasi akademiknya rata-rata yang diminta itu per mapel, rata-rata mapelnya itu 80 malah. 80 ya. Ini yang paling parah ini, waduh. Baru tahun ini Poltek menerapkan sedangkan KKM di SMK belum sampai sekian begitu. Belum sampai 80. Inilah yang kadang-kala sekolah negeri akan juga terdepak dengan sendirinya sebelum bertarung. Betul sekali. Aduh, sudah melihat KKM kita belum di bawah 8 ini yang kemarin ketika saya cek loh, kok aturannya seperti ini. Nilai per mapel itu 80. Secara otomatis ketika ada siswa yang nilainya di bawah 80 dengan sendirinya akan tertolak. Dengan kondisi pandemi yang seperti ini apakah itu masih tetap berjalan ya itu ya yang KKM 80 sedangkan pembelajaran belum maksimal seperti itu? Saya tidak tahu indikator apa yang ditetapkan yang digunakan oleh perguruan tinggi terutama di Poltek ini menetapkan angka 80 sebagai KKM di situ dalam hal
ini kan penjaringan awalnya istilahnya. Iya. Kita mau main saja sudah tidak bisa main. Betul. Ketika- Udah lihat angka 7 mil di rapot aja, aduh. Sudah itu sudah yang jelas sudah melunturkan semangat sudah. Ini kalau tahun kemarin itu masih 75. Oke lah kalau 75, tapi kalau sudah 80 dipaksakan digenjot seperti itu. Ini yang juga pada akhirnya kita juga mikir-mikir, apakah KKN kita buat 80 saja gitu ya. Aduh, berat itu. Iya. Sempat mengalami ada sih satu sekolah begitu Pak, karena waktu itu memang mereka ingin anak-anak masuk ke perguruan tinggi, sempat disetting seperti itu. Tapi apakah terlalu memaksakan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sekarang jiwa pendidik, Betul. bagaimana memberikan penilaian itu kan berdasarkan fakta kan. Nah, ketika faktanya di lapangan tidak seperti itu, Tidak terus kita sesuai. paksakan seperti itu, berarti di situ ada pertarungan batin yang memang harus kita Berdampak lakukan. juga ke siswanya nanti ketika udah Iya. masuk di situ Nggak bisa apa-apa nggak kan. bisa apa-apa ya lucu. Enggak. Lucu ya lucu. Nah, Itu. ini yang terjadi, makanya mungkin kebijakan itu bisa ditinjau ulang. Dievaluasi ya. Nah, nanti kita berikan masukan juga ke pihak penyelenggara yang di Poltek untuk tidak memaksakan untuk KKM, karena KKM ya banyak, tidak semua tapi rata-rata di sekolah-sekolah swasta itu KKM-nya memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga Rupa sehingga. sedemikian rupa Oke. sehingga ini yang jelas yang perlu kita perhatikan bersama, bagaimana kita akan selalu menjaga kualitas. Betul. Kuantitas memang jumlah kita banyak, tapi kualitas itu hal yang utama bagi SMK Negeri 6 Jember. Jadi dari seleksi yang ada, kalian akan lanjut ke mana? Oh, saya akan lanjut ke UNED misalkan. Ketika UNED, maka yang harus diikuti adalah SNMPTN. Saya akan lanjut ke UIN HAS, ke UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq misalkan. Itu berarti saya harus melalui apa? SNMPTN? Enggak, bukan dari SNMPTN, tapi melalui SPAN PTKN. Apa SPAN PTKN itu? Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, itu SPAN PTKN. Oke. Jadi tetap mengacu kepada prestasi akademik. Kalau istilahnya di Kemenaknya, kalau di Kemenak itu SPAN PTKN, kalau di Dikbudnya, Kemdikbudnya itu SNMPTN. Tapi untuk Poltek yang D3 itu menyediakan SNMPN. Itu yang nanti bisa ikuti oleh anak-anak. Untuk pendaftaran SNMPTN ini, yang jelas pendaftarannya itu mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 28 Februari. Sampai 28. Sampai 28 Februari. Pengumuman tanggal 29 Februari tahun 2022. Sehingga SNM itu ya, pengumuman SNM. yang SNMPTN, sehingga anak-anak nanti pada bulan Maret itu satu kaki di SMK, satu kaki sudah di perguruan tinggi. Betul itu sekali. bagi yang memang sudah diterima nanti. Tinggal tunggu proses selanjutnya bagi yang SBM. Dan itu kemungkinan juga hari terakhir pelaksanaan ujian satuan pendidikan di SMK Negeri 6 Jember. Gitu. Itu yang berkaitan dengan SNMPTN. Untuk yang SPAN PTKN sampai saat ini pendaftaran masih juga sedang berlangsung. Kalau berarti sudah dibuka ya Pak ya? Untuk PTKI. yang buat akun kemarin, yang buat akun SMK 6 ini ada sekitar 200 lebih yang sudah buat akun. Tapi anak-anak yang berminat untuk melanjutkan kemarin itu, setelah kita cek itu ada sekitar 100 orang, baru 100 orang. Itu tersebar di SNMPTN, terus di SPAN PTKN, dan di SNMPN. Kalau yang ikut di tadi itu di yang SNMPN di Universitas Negeri Jember itu boleh nggak Pak buat akun lagi di yang tadi di YIN itu? Kalau di YIN di atau Unhas, menggunakan akun yang sama? kalau Beda di ya? YIN itu tidak menggunakan akun, akun. Cuman nanti proses kan pendaftaran dari sekolah, anak-anak itu akan mendapatkan
password misalkan kalau yang SPAN-PTKN. Tapi kalau SNMPTN, anak-anak itu harus buat akun dulu. Setelah akun ini harus dipermanen. Selama tidak dipermanen, maka dia tidak akan bisa daftar. Gitu. Oke. Permanennya kapan? Kemarin ini sudah berakhir. Kemarin tanggal 10 ya, ada perpanjangan sampai dengan 10 Februari ya. Tanggal 12 kemarin ada perpanjangan sampai tanggal 12 untuk perpanjangan untuk pembuatan akun untuk khusus yang kelas 11 yang kelas 12. Tapi yang untuk yang alumni itu masih ada kesempatan karena yang alumni ini tidak bisa ikut SNMPTN tapi ikut di SBMPTN seleksi bersama nanti itu. Yang ujian tulis itu ya? Ya, harus ikut UTBK nanti. Itu nanti yang berkaitan dengan hal-hal anak-anak itu akan memilih seleksi yang mana yang sekiranya bisa dia ikuti, biaya murah, pelaksanaannya enak seperti itu. Terus juga kalian itu sudah paling tidak peluangnya sangat memungkinkan seperti itu untuk diterima mereka di perguruan tinggi. Itu saya kira karena sebenarnya banyak, cuman ini waktunya juga sudah hampir jam 2:30. Saya juga harus menyelesaikan tugas lain untuk finalisasi blood yang akan dikirim ke ini Surabaya. jarang-jarang nih Bapak Hayi bisa hadir sebagai narasumber di podcast SMK 6. Kalau bukan untuk kalian buat siapa lagi kan begitu. Saya juga itu setelah